Alhamdulillah, jamaah syukur rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Mari kita lanjutkan rasa syukur dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hamdalah yang kita baca tadi mampu menumbuhkan nikmat yang lebih banyak dan lebih barokah kepada kita semua. Amin. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin umatnya dari zaman ke zaman sehinggalah sampai dengan zaman kita sekarang ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya rekan-rekan sehat sedang terjadi. Alhamdulillah. Di saat suasana panas, kemungkinan di mana-mana sedang terjadi perang. Ada perang di Lembang, ada perang di Kalimantan, ada perang di Ukraina, ada perang di Palestina. Udara semakin panas, bumi semakin panas. Mudah-mudahan hati kita tetap dingin, karena ikut sholat subuh dingin. Baiklah, jamaah rahimakumullah, rekan-rekan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita mengambil tema tentang iblis, ya, tentang kekuatan dan kelemahan iblis, agar kita mengerti, mempelajarinya, sehingga kita memiliki kewaspadaan dan bagaimana cara kita menghadapi. Baiklah, yang pertama, kekuatan iblis. Kekuatan iblis itu bisa diringkas menjadi 3 hal. Yang pertama adalah iblis itu memiliki hidup yang kekal di dunia ini. Ya, karena keadaan iblis yang ketika Allah Subhanahu wa taala memintanya untuk bersujud kepada Adam, dia kan menolak. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu itu sudah memberikan uji kompetensi, diberikan ujian menyebutkan nama-nama benda. Itu ternyata makhluk-makhluk langit itu semuanya nggak bisa jawab. Kemudian Adam disuruh Allah menjawab, ternyata Adam bisa. Sehingga ketika sudah tampak jelas bahwa Adam unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk langit yang lain, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Tuhan mengatakan kepada para malaikat atau penduduk langit untuk bersujud kepada Adam. Semua makhluk itu sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu membanggakan diri dan menyombongkan dirinya. Dan iblis itu termasuk hamba-hamba Allah yang kafir. Sehingga dengan kelakuannya iblis ini, maka kemudian iblis disuruh keluar dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelakuannya iblis. Sehingga iblis kemudian usul kepada Allah. Iblis usul kepada Allah, yaitu diabadikan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-36 sampai ke-38. Jadi ini iblis itu gimana ya? Dites kalah, kemudian orang terima dites kalah, masih saja menganggap bahwa dirinya itu baik.
unggul, dan kemudian disuruh untuk sujud orang gelem. Nah ini aneh. Dites nilainya skornya 0, disuruh mengakui nggak mau, disuruh sujud nggak mau, nolak. Nah, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diusir. Maka kemudian iblis memberikan usul kepada Allah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu mohon aku untuk diberi tangguh sampai hari manusia dibangkitkan." Kemudian Allah menjawab, "Baiklah, engkau termasuk makhluk yang diberi tangguh sampai waktu yang ditentukan, ila yaumil waqtil ma'lum." Berarti dari jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan pengertian kepada kita bahwa yang namanya iblis dan juga bala tentaranya, yaitu yang bernama setan, itu ternyata hidupnya abadi, ya, diberi tangguh oleh Allah, orang-orang mati-mati ini. Nah, sehingga apa? Dengan keadaan ini, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh iblis itu dari waktu ke waktu semakin bertambah, semakin pintar. Sebenarnya derajat kepintarannya itu dengan Adam itu ibaratnya itu nggak ada apa-apanya, orang-orang apa-apa. Ya karena apa? Dulu waktu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diberikan uji kompetensi, itu iblis itu diem 1000 bahasa, alias paman dikasih skor itu skornya 0. Terus Adam itu bisa menjawab seluruh pertanyaan. Kalau dikasih skor itu kira-kira ya skornya sempurna 100. Nah kan ibaratnya itu jeleknya Adam. Adam skornya 100, iblis skornya 0. Tapi ketika hidup di dunia, iblis itu meminta tangguh, meminta kepada Allah, nggak dipateni, nggak mati-mati gitu. Orang-orang mateni. Jadi kalau apa itu namanya manusia itu kan silih berganti. Adam mati, diganti anaknya, anaknya mati, diganti anaknya lagi. Gitu terus. Apa ibaratnya itu? Patah tumbuh, hilang berganti. Nah, kalau ada yang patah, mesti ada yang tumbuh. Kalau ada yang apa tadi? Patah tumbuh, hilang. Kalau ada hilang, nanti berganti. Itu sifatnya manusia. Patah tumbuh, hilang berganti. Tapi kalau iblis dan setan-setan pasukannya itu senantiasa hidup orang-orang mati ini. Sehingga apa? Sehingga kalau di grafik itu, kalau dibikin grafik itu, iblis ini hidup di dunia ini, pengetahuannya itu naik, menumpuk naik dari waktu ke waktu. Padahal semua dia itu 0, skornya 0. Tapi karena dia hidup terus selamanya, itu skornya naik. Tambah pinter, pelan-pelan tadi, tambah pinter terus gitu, tambah pinter. Kalau Nabi Adam, dari Nabi Adam itu memang skornya bagus. Dulu skornya kan 100. Wah, tapi karena memiliki sifat kematian, itu maka nanti ilmunya itu akan menurun pelan-pelan. Menurun pelan-pelan. Ini maksudnya dalam ranah ilmu yang berhubungan dengan kehidupan ini, ya taruhlah ilmu syariat gitu aja. Ilmu dulu yang diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam, makrifatnya kepada Allah Ta'ala itu full gitu. Kemudian dari waktu ke waktu akan turun. Nah, sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dalam hal makrifat kepada Tuhannya itu lama-kelamaan akan turun.
karena Nabi Adam itu memiliki pengetahuan full. Nanti kepada anaknya itu akan turun, anaknya lagi akan turun gitu. Kalau tidak karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan nabi-nabi dan rasul untuk memperbaharui pengetahuan manusia. Tentu sebenarnya manusia itu akan menjadi cepat bodoh sebenarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kasih sayang, sehingga setiap periode-periode tertentu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nabi dan rasulnya, sampai dengan nabi dan rasul terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan sepeninggalnya nabi kita itu, kanjeng nabi kita itu masih juga menyampaikan tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, yaitu dengan apa? Kanjeng Nabi pernah menyampaikan Allah akan senantiasa menjaga agama ini dengan cara menurunkan mujadid namanya, seorang pembaharu agama. Bukan bermakna memperbarui ilmunya ya, enggak, tapi memperbarui semangatnya gitu ya. Memperbarui semangatnya yang disesuaikan dengan zaman itu. Itu setiap 100 tahun sekali. Jadi itu pastinya ketika kanjeng Nabi kita itu meninggal dunia, itu setiap 100 tahun sekali itu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan tokoh sebagai pembaharu ruh dalam beragama. Setiap 100 tahun sekali. Itu sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Kalau Allah nggak begitu, wah, kita akan kehabisan energi ya, kehabisan ilmu. Gitu. Alhamdulillah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih saja memberikan kasih sayangnya kepada kita. Nah, akan tetapi tetap saja manusia memiliki kelemahan, yaitu tetap mati ya. Walaupun Allah menurunkan 100 tahun sekali pembaharu, tetap nanti ya mati ya. Karakternya manusia itu mati. Kalau karakternya iblis dan pengikut-pengikutnya itu tidak pernah mati dan terus-menerus bertambah. Berarti menurut pangapunten, kalau dilanjutkan hidup ini gitu, pasukannya iblis itu akan semakin bertambah banyak. Sampai mumet ngatasi. Dari kiri kanan depan belakang itu digoda, penggodanya itu semakin banyak. Nah, kalau kita itu nggak kuat itu harus mumet, semakin mumet ya, musuhnya semakin banyak. Nah, begitu. Baiklah, tapi nanti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan penanggalan. Baiklah, kita bahas dulu kekuatan iblis. Kemudian kekuatan iblis yang kedua, dia memiliki sifat ghaib. Dia memiliki sifat ghaib. Artinya apa? Tidak bisa dilihat dengan mata kita secara langsung. Panjenengan apa saged nyawang iblis secara langsung? Enggak bisa. Nyawang jin, nyawang setan, enggak bisa. Nah, sehingga inilah berbahaya. Ibaratnya kita itu perang, Allah sudah menunjukkan musuhnya, akan tetapi musuhnya itu nggak bisa dilihat. Nah, ini kan bahaya. Ibaratnya kita nyerang nggak bisa, tapi mereka nyerang kepada kita bisa. Dan kita bisa, kelemahan-kelemahan kita itu bisa diketahui oleh iblis beserta dengan pasukan-pasukannya. Gitu. Oh, kelemahannya, misalnya kelemahannya Pak Aziz apa saja nih, gitu. Tahu dia. Ini kanjeng Nabi sudah ngecap ya, kelemahannya mau lanang-lanang ini biasanya mau beda. Gitu. Wah, ini kelemahannya gitu. Atau mungkin kelemahannya adalah kemewahan, kelemahannya jabatan gitu. Itu namanya iblis, setan, itu ngerti. Dan kemudian dia itu menelusur kemana-mana bisa ya, karena dia itu ghaib. Dia bisa masuk ke telinga kita,
masuk ke hidung kita, masuk ke sekujur tubuh kita, masuk ke pori-pori, masuk ke saraf-saraf yang lembut-lembut itu. Wah, itu bisa dilakukan oleh iblis beserta dengan pasukan-pasukannya. Wah, itu wabah iblis semakin mumet ini. Nah, karena apa? Sifatnya iblis beserta pasukannya itu yang memiliki sifat goib. Kemudian yang ketiga, sifatnya kekuatan iblis dan bala pasukannya yang ketiga itu apa? Yaitu aktif, ya, aktif. Sebagaimana asal mula penciptaan iblis itu. Iblis diciptakan Allah dari api. Ya, kata iblis kan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ya Allah engkau ciptakan dari api. Ya, maksudnya adalah aku iblis diciptakan dari api. Sementara dia yaitu Adam engkau ciptakan dari tanah. Menurut iblis, ya, itu yang namanya api lebih bagus daripada tanah. Dan iblis dahulu kala itu bernama Azazil. Azazil itu adalah makhluk yang memiliki keistimewaan di sisi penduduk-penduduk langit yang lain. Maka analisanya iblis ini juga nggak salah-salah amat sebenarnya. Karena memang betul bahwa yang namanya api itu memiliki sifat aktif. Aktif itu bulan-bulan gitu. Bulan-bulan bisa merangsek kemana-mana. Gimana ya? Bisa membayangkan apa? Api itu kalau sudah membesar ngamuk itu menghabiskan apa-apa. Itulah api. Wah, aktif. Makanya kalau kita itu manusia yang asal usulnya itu terbuat dari saripati tanah. Kalau kita itu sebagai orang yang beriman, orang Islam itu tidak aktif, itu kira-kira manusia tidak aktif, jin pasukannya itu aktif, kira-kira menang budi. Ya menang jin ya karena aktif. Makanya agar manusia itu menang itu manusia ya harus berusaha aktif. Aktif bergerak, aktif berbuat kebaikan, aktif menuju ke masjid, aktif begitu ya, aktif gitu pokoknya. Saya punya teman itu namanya Pak Budi Srianto. Kemarin alhamdulillah baru mendapatkan apa itu namanya juara inovasi pembelajaran. Dia kan seorang guru, itu nasional nomor 4. Gitu, tak tanya, jadi kan kok pinter-pinter tau Pak gitu. Jawabannya ya sederhana. Jadi gak pinter Pak Aziz. Lah kok bisa juara? Jawabannya sederhana. Karena saya memulai dan kemudian aktif katanya. Beliau mula nulis seketan di kertas. Kemudian disalin di komputer. Lalu pelan-pelan itu bertumbuh. Tulisannya nyambung gitu. Kalau saya malas, itu saya pokoknya bergerak, tangan saya bergerak aktif. Sehingga apa? Aktif gitu. Dengan aktif itu tema-tema baru akan muncul. Ibaratnya itu gimana ya? Solusi-solusi itu akan muncul. Gitu, kalau aktif. Maka kemarin saya pun juga dikasih kesempatan bersama-sama dengan Pak Budi. Pak Budi ini tiba-tiba sibuk sekali ngangkatin tas-tas saya itu dari suatu ya katakanlah lobby suatu ruangan lobby menuju ke kamar itu. Dibawakan itu oleh Pak Budi ini. Kok sibuk sekali Pak Budi? Tak tanya, Pak Budi kok sibuk sekali? Barang-barang saya dibawain semua. Barang-barangnya kanca-kanca juga jenengan bawain semua. Lalu dia membisikkan di telinga saya, Pak saya ngantuk banget, enggak ngantuk. Aku angkat-angkatin monokin gitu kan. Itu berarti setelah saya hubungkan dengan materi ini betul tiba wong agar aktif itu akan unggul dia, akan unggul, kompetensinya akan naik. Jadi kan kalau punya usaha itu kalau pasif itu pasti nanti belum tingkat usaha.
Nggih napa nggih. Usaha apapun itu, usaha online, usaha warung, tani, apalah itu. Kalau pasif itu mesti nanti dibuktikan kalah kali yang lain. Oh pedagang online pasif itu kebulung tikar ya, liane posting terus gitu, dia pasif, kebulung. Apa gitu? Jadi ternyata ada ya. Nah, kalau iblis setan itu memiliki sifat aktif, terus bergerak. Ibaratnya itu apa tadi? Bulat-bulat itu kan. Bergerak bulat-bulat terus. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan sekalian rahimahullah, kalau sudah mendapatkan kabar bahwa kekuatan iblis itu 3 perkara itu, uripe kekal orang mati-mati, yang kedua goib, terus yang ketiga aktif. Yo, awalnya dhewe pengen nopo ndak? Mesti kalah kalau iblis naik. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang maha pengasih dan penyayang kepada hambanya, pun awalnya dhewe niki remuk digilas oleh iblis yang memiliki kelebihan-kelebihan itu tadi. Yaitu tadi bersyukur subhanallah alhamdulillah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita tentang kelemahan-kelemahan iblis. Nah, sekarang apa itu kelemahan iblis? Cukup 2 perkara. Satu, berbasis sholat. Yang kedua, berbasis Al-Quran. Berarti sholat dan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu diulangi lagi. 1, sholat. 2, Al-Quran. Nah, basisnya 2. Yang pertama yaitu sholat. Kenapa kok sholat? Di seluruh gerakan sholat itu ada satu gerakan itu yang paling membuat iblis dan bala tentaranya itu menangis terseduh-seduh, yaitu gerakan sujud. Karena apa? Dari kalau semono iblis itu nolak untuk sujud. Jadi ketika iblis itu nyawang menungso meniki gelem sujud, dia itu nangis terseduh-seduh. Eling ya, mengingatkan iblis akan kesalahannya tempo dulu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, semuanya itu sujud illa iblis, kecuali iblis yang gelem sujud. Nah, ketika iblis nyawang panjenengan dan kita semua itu sujud itu, iblis langsung apa itu namanya? Kelingan. Jenengan kalau punya masa lalu jelek, kelingan itu kira-kira bagaimana? Neng dodong ini kan antep rasanya, tahu jenenge. Dua peristiwa yang jelek, kira-kira peristiwa yang jeleknya apa? Apa putus cinta? Adalah kelingan, hobi tidak rasanya negatif. Kayak seperti itu iblis. Dulu disukai Allah Subhanahu wa taala dua peristiwa sing gak penak gitu. Sing membuat dia itu terhina, dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang alam dunia diingatkan oleh kita itu kan stres iblis. Ya, iblis itu stres ya. Karena apa? Melihat manusia mau bersujud kepada Allah. Iblis stres ya. Makanya pramila menika monggo kita semua yang sergap menunaikan sholat dari mulai yang wajib itu wajib sampai dengan yang sunah-sunahnya. Karena apa? Sujud kita semua itu akan membuat iblis mengingat kembali masa berdukanya. Kalau banyak orang itu mau tunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis itu akan semakin apa itu namanya? Nangis geru-geru ya, nangis terus-terusan, nangis. Nah, itulah. Itu yang pertama adalah basisnya sholat. Dan sholat itu
memiliki karakter utama masjid. Berarti masjid juga terkena imbasnya. Nah, berarti kalau kita ini Bapak-bapak Ibu sekalian ini menjadi perintis Masjid Siti Walidah. Kalau ing tembe mburi Masjid Siti Walidah sini makmur, itu nanti insya Allah mendapatkan aliran pahala kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun panjenengan sudah meninggal dunia, aliran pahala itu akan tetap sampai besok hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita bapak-bapak, ibu-ibu yang muda-muda ini pokoknya tetap semangat, ya, tetap semangat mengurusi, memakmurkan masjid. Nanti ini malah mumpung masih sedikit itu malah menjadi apa itu namanya bagus ya, karena apa? Nggak ada saingan itu. Untuk berbuat baik gak ada saingan itu. Dan insya Allah masih terbuka lebar kan? Nah, begitu. Insya Allah nanti sampai hari kiamat itu tentang sholat, kemudian tentang masjid. Kemudian yang kedua tadi kelemahannya iblis yaitu berbasis pada Al-Quran, berbasis pada tilawah Al-Quran. Karena apa? Ayat-ayat Al-Quran itu kan sebenarnya adalah tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperdengarkan, walaupun setan itu tidak kita lihat, kira-kira setan bisa mendengarkan apa yang kita ucapkan itu apa enggak? Iya benar kok. Dia walaupun goib itu dia tetap ngeker awake dhewe. Kalau awake dhewe tilawah, dia juga melihat kita tilawah, dia juga mendengarkan kita tilawah. Mumet awake itu mumet. Karena apa? Tulisan-tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan ulang. Setan mumet. Nah, iblis mumet. Setan iblis itu mumet kalau ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membaca Al-Quran. Nah, makanya nanti dan seterusnya ya kita didik putra-putri kita itu untuk rajin-rajin membaca Al-Quran. Terutama sekali itu kalau sampai pada ayat sajadah, lalu hamba Allah itu mau sujud. Kan Kanjeng Nabi memerintahkan ya, sunnah itu ya. Kalau sampai di ayat sajadah itu bersujud ya, hadap kiblat, putar arah kiblat, lalu kemudian sujud, namanya sujud tilawah. Nah, ini kita bacakan ya dari hadis riwayat Muslim, artinya saja. Apabila anak Adam ketemu ayat sajadah, kemudian ia bersujud, setan akan menangis dan pergi menyendiri, seraya berkata, "Duhai celakalah aku, anak Adam diperintah sujud, kemudian dia pun bersujud, sehingga dia berhak mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintah sujud, aku tidak mau dan menyombongkan diri, makanya aku mendapatkan neraka." Hadis riwayat Muslim. Jadi ini hadis ini menceritakan kepada kita bahwa ketika kita itu membaca Al-Quran, itu di dalam Al-Quran ada 15 tempat ayat sajadah. Nanti ayat sajadah itu ada apa itu? Tanda khususnya ya. Tanda khusus seperti gambar mahkota biasanya ya. Itu di akhir ayat ada gambar mahkota. Itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah ayat sajadah. Nah, karena apa? Ulama-ulama kita itu tahu pengetahuan kaum muslimin semakin lama itu semakin rendah. Jadi nek diblok kayak gitu, mungkin awake dhewe itu gak ngerti ayat sajadah sing ndi gak ngerti. Nah, makanya dikasih tambahan tanda ya, semacam di akhir ayat itu ada ayat, ada gambar seperti apa itu tadi? Seperti mahkota. Nah, itu namanya ayat sajadah. Kalau ketemu ayat sajadah itu berhenti sejenak, lalu kemudian sujud. Nah, kemudian nanti efeknya adalah akan membuat setan maupun iblis itu lari terbirit-birit
menyendiri dan menangis. Ya, kira-kira ya menangis sesenggukan, kira-kira menangis. Gitu. Baiklah, untuk doanya sujud tilawah nanti bisa dibuka sendiri ya. Ini ya bacaannya, sajada wa lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ada beberapa versi, bacaan. Salah satunya begini. Jadi begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan hadirin sekalian rahimakumullah, tentang kekuatan sekaligus kelemahan iblis yang disampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dan kemudian bisa melaksanakan apa yang menjadi hajat kita, dan kemudian bisa melemahkan iblis serta pengikut-pengikut. Nah, sekarang kesimpulannya, kira-kira kalau panjenengan itu hidup di alam dunia ini, kira-kira menginginkan panjenengan atau kita sebagai klan manusia ini tetap unggul dibandingkan iblis, atau pengen kita itu diungguli oleh iblis? Nah, kira-kira. Tentu kita pengennya lebih unggul daripada iblis, sebagaimana nenek moyang kita yang bernama Adam alaihissalam itu juga sangat-sangat mutlak keunggulannya dibandingkan dengan iblis. Tapi hari ini kita nggak tahu posisinya bagaimana skornya. Kan tadi kita ceritakan, iblis itu skornya semakin naik. Kalau menungso itu memiliki kemungkinan skornya itu turun. Nah, saya nggak tahu itu posisinya bagaimana. Nah, akan tetapi dari pengetahuan dan kabar-kabar literatur yang diberikan, itu bagaimana kelemahan iblis dan bagaimana cara melemahkannya itu kita sudah tahu. Maka mari kita gunakan senjata ini, yaitu berbasis sholat dan berbasis Al-Quran. Itu kita tunaikan, sehingga dari apa yang kita lakukan itu bisa memukul mundur atau memukul semakin rendah iblis, tidak menjadi menguat. Nanti kalau dua basis ini melemah, nanti iblis ini yang jadi kuat. Ya, berbasis sholatnya menurun, berbasis tilawahnya menurun, itu nanti iblis yang menguat. Gitu. Nanti kalau sudah iblis menguat, wah, akan menjadi kekacauan di alam dunia ini. Nah, maka mudah-mudahan kita tetap menjaga amanah dari nenek moyang kita, Nabi Adam dan Hawa, itu menjadi khalifatullah fil ardh. Itu adalah amanah yang dibebankan kepada kita. Ya, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ingatlah ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, kepada penduduk langit, aku Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Dan ternyata yang dimaksud itu adalah Adam, dan kita semua adalah anak turun Adam. Nah, mudah-mudahan kita tetap membawa amanah ini dengan sebaik-baiknya, mempertahankan keunggulan kita klan manusia dibandingkan dengan iblis. Sehingga kalau klan manusia ini unggul, maka insya Allah mempertahankan sifat kekhalifahan kita. Kalau sampai kita itu turun, kita itu akan tergelitak, ya. Artinya tidak mampu menjaga amanah, yaitu membawa tugas kekhalifahan di muka bumi. Nah, mari monggo kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menjaga dan menegakkan sholat, dan kemudian berjuang menyebarluaskan Al-Quran, mulai dari membaca, mengeja, kemudian memaknai, sampai dengan nanti menjalankan
dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kami kira seperti itu dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, nyuwun pangapunten, saya itu kok kalau di sini keberagam, kok sepertinya sudah pagi sekali, sudah siang. Saya lihat jamnya kok baru jam 5:04, tapi kok sudah padam. Ya saya nggak tahu ya. Ini sebenarnya apa itu? Tingkat kesiangannya apa? Saya terlalu lama apa terlalu pendek? Ya baiklah, mari kita tutup bersama-sama dari istiqomah, mendoakan kita semua berada di tempat ini, di tempat yang mulia ini. Mari kita tundukkan hati dan kepala untuk memuji berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempatmu ini ya Allah, untuk taat dan mengabdi kepadamu. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami beserta anak turun kami menjadi hamba-hambamu yang soleh dan solihah, ahli Quran, ahli ilmu, ahli mal, ahli kekuasaan, ahli kepemimpinan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami beserta anak turun kami menjadi hamba-hambamu yang sukses mulia di dunia ini hingga sampai akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Estu wonten kakak bapak ibu